Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ristilana Febrianti, NIM 1801413773. Saya dari Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas 5A. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada siswa SD, yaitu saya ambil siswa SD kelas 6 dengan sekolah yang berbeda. Karena pada masa pandemi ini saya melakukan wawancaranya secara langsung di rumah. Baiklah, sekarang saya sudah bersama kedua siswa SD yang ingin saya wawancarai. Untuk lebih detailnya, saya persilakan untuk mereka memperkenalkan diri mereka seperti nama, kelas, sekolah, serta alamat. Kepada Elis, Ibu persilahkan. Nama saya Elis Tania, kelas 6 SD, sekolah SD Negeri 21 Pangkal Pinang, alamat Air Hitam. Dari Riko. Nama saya Riko Trisaputra, kelas 6 SD Negeri 58 Pangkal Pinang, alamat Air Hitam. Baiklah, selanjutnya ke topik pembahasan, Ibu akan menanyakan mengenai seberapa sering kalian membaca saat di sekolah. Ibu akan menanyai Elis terlebih dahulu. Seberapa sering kamu membaca saat di sekolah? Setiap hari, setiap awal pembelajaran berlangsung untuk menyimak pembelajaran. Oh, jadi di awal pembelajaran proses membacanya. Baiklah, Ibu ingin kamu membaca salah satu cerita. Baiklah, kita simak dengan baik-baik ya. Asal mula Kapur, Siri, dan Pinang. Alkisah ribuan tahun yang lalu, di Vietnam hidup sepasang saudara laki-laki kembar bernama Tang dan Lan. Keduanya pandai dan berwajah tampan. Mereka hidup saling menyayangi. Kemanapun mereka pergi, mereka berselalu bersama. Suatu ketika, ayah Tang dan Lan sakit keras. Tak ada seorang tabib pun yang dapat menyembuhkan sang ayah, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia. Rasa sedih yang mendalam karena kehilangan sang suami menyebabkan ibu Tang dan Lan tidak mau makan, sehingga akhirnya beliau pun jatuh sakit. Tak lama kemudian sang ibu pun meninggal menyusul ayah mereka. Tinggallah Tang dan Lan sebagai anak yatim piatu. Sepeninggal kedua orang tuanya, Tang dan Lan berpikir keras untuk dapat menghidupi diri mereka. Akhirnya mereka mengunjungi sahabat ayah mereka semasa hidup yang bernama Hakim Lu. Mereka minta kepada Hakim Lu untuk memberikan mereka bekerja. Sejak saat itu, mereka tinggal bersama Hakim Lu dan membantu Hakim Lu di tokonya. Hakim Lu menyayangi Tang dan Lan seperti anaknya sendiri. Hakim Lu memiliki seorang anak perempuan yang cerdas dan cantik. Anak ini pun tumbuh besar bersama-sama Tang dan Lan. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Riko. Ibu ingin menanyakan seberapa sering kamu membaca saat di sekolah? Kami membaca di sekolah setiap 1 minggu 3 kali pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu pada saat pelajaran awal berlangsung. Oh, jadi 1 minggu 3 kali itu di awal pembelajaran. Iya. Baiklah, Ibu ingin kamu membaca cerita rakyat. Ibu ingin mendengarkannya. Baiklah, kita simak dengan baik-baik. Kisah Si Badang, cerita rakyat Singapura. Dahulu kala hiduplah seorang hamba di Temasik yang sekarang dikenal sebagai Singapura. Hamba tersebut bernama Badang. Ia bekerja pada saat seorang majikan yang bernama orang kaya Nirasura. Suatu hari, Badang diberikan tugasnya untuk menebang hutan dan membersihkan semak-semak di sebuah bukit. Tempat itu hendak dijadikan lahan bercocok tanam.
Dalam perjalanan menuju pulau dari bukit, ia harus melewati sebuah sungai. Karena lelah, Badang beristirahat dan membuka bekalnya. Hari itu bekalnya nasi sayur dan sambal. Setelah makan, Badang duduk memandang ke sungai. Terlihatlah olehnya ikan-ikan melompat di air yang jernih. Terpikirnya oleh Badang, wah, kalau aku bisa menangkap ikan-ikan itu, tentu besok lauk untuk bekalku semakin enak. Kalau ikannya tertangkap lebih dari satu, bisa aku bawa pulang untuk tuanku di rumah, pikir Badang. Lalu Badang menebang sebatang bambu perangkap ikan dari bambunya. Ia menempatkan perangkapnya di sungai. Esok harinya, pagi-pagi Badang pergi lagi untuk melanjutkan pekerjaannya di bukit. Dalam perjalanan, ia mampir di sungai untuk melihat hasil tangkapannya di perangkapannya. Namun, Badang terperanjat melihat setumpuk tulang ikan di pinggir sungai, berdekatan dengan lokasi perangkapnya. Ketika ia memeriksa, terlihatlah olehnya bahwa sudah ada orang yang mengambil hasil tangkapannya. Tidak ada ikan di dalam perangkapnya, hanya tinggal sisa sisik dan tulangnya. Badang heran, maka ia pun memutuskan untuk mengintai semalaman di pinggir sungai sepulang dari penebas hutan. Baiklah, Ibu terima kasih kepada Riko. Hanya ini wawancara yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.